Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Putri Melasari dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini aku mau praktikum mata pelajaran kimia dengan materi sifat koligatif, tepatnya pada penurunan titik beku. Nah, katanya kalau misalnya kelas 12 udah mau praktek atau udah praktek es putar gini, tandanya apa ya? Ya bener, udah mau lulus. Kalau kita praktek gini, pasti kita punya tujuan dong untuk apa kita praktek ini. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengetahui atau memahami konsep dasar dari penurunan titik beku dalam sifat koligatif larutan, yang dimana zat terlarut atau garam ini bisa menurunkan titik beku air sehingga bisa membuat padat atau mengkristalkan es krim yang kita buat nanti. Kita kan udah ngomongin titik beku dan penurunan titik beku. Emang apa sih? Sini aku kasih tahu. Titik beku sendiri adalah suhu dari tekanan tertentu saat terjadinya perubahan wujud dari zat cair menjadi ke padat. Nah, titik beku sendiri ini bisa mengalami penurunan yang disebutnya dengan penurunan titik beku. Karena apa? Karena adanya atau penambahan zat terlarut ke dalam sebuah larutan. Nah, contohnya tuh seperti garam. Udah tahu kan? Mari kita praktik. Alat dan bahannya ada es batu, susu, garam kasar, ada kaleng, ada baskom, dan ada topping. Pertama-tama kita taruh kaleng ini di tengah-tengah baskom, lalu baskom ini di seluruh sisinya diisi sama es batu yang udah digetok. Masukkan es batu yang sudah dihancurkan, tapi tidak terlalu halus dan tidak juga terlalu besar ya guys. Lalu ratakan. Setelah diratakan es batunya, lalu tambahkan garam kasar ke atas es batunya. Di sini aku pakai garam kasar ya guys. Kenapa harus pakai garam kasar? Kenapa nggak garam halus aja gitu, garam dapur yang gampang dicari gitu? Menurut aku, karena kalau misalnya pakai garam kasar itu supaya es batunya tuh melelehnya nggak begitu cepat. Udah gitu kan garam kasar lama untuk larut ke dalam larutan atau air itu. Kalau misalnya garam halus itu agak lebih cepat ya guys, bahkan lebih cepat banget gitu. Tuangkan susu cair ke dalam kalengnya. Aku pakai 2 susu aja ya guys. Sebenarnya kalian bisa pakai susu rasa apa aja, tapi karena aku lebih suka rasa coklat, jadi aku pakai rasa coklat. Lalu setelah dituang susunya, jangan lupa rapatkan kalengnya, lalu diputar secara perlahan. Lalu tetap putar-putar, sambil sesekali mengecek apakah sudah membeku sempurna atau belum. Lalu sekitar 15 menitan, akhirnya es krim aku jadi guys. Ini aku dibantuin sama adik aku ya guys, jadi karena mengambil es krimnya agak keras, jadi aku minta bantuan sama adik aku. Setelah dimasukkan ke wadah, ini seterah kalian untuk memakai topping atau tidak, tapi menurut aku agar lebih cantik aja ya guys, jadi aku pakai topping. Dan selamat makan! Nah, hasil pengamatan aku ini mencakup 3 aspek. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada wujud, yang ketiga ada waktu. Nah, yang suhu ini adalah suhu awal dari es batu dan garam ini sekitar suhu titik beku pada normalnya, yaitu sekitar 0 derajat Celcius. Nah, suhu pada akhir dari campuran es batu dan garam ini lebih rendah atau turun sehingga membuat hawanya tuh dingin, lebih dingin gitu guys. Lalu yang kedua ada aspek wujud, perubahan wujud dari susu atau es krim yang cair sehingga membeku, dari istilahnya dari cair menjadi padat, itu atas dasar penurunan titik beku tersebut. Nah, yang ketiga ini ada waktu yang aku butuhkan itu sekitar 15 menitan untuk memutar gitu aja.
Nah, terjadinya penurunan titik beku ini karena garam dapat menurunkan titik beku air, sehingga membuat es dapat menyerap panas lebih banyak dari campuran es krim tersebut, hingga membuat es krim tersebut tuh menjadi membeku atau mengkristal, guys. Kesimpulan dari praktik kali ini adalah semakin banyak garam yang ditambahkan, semakin rendah pula suhu es batu dan garam tersebut, sehingga dapat mempercepat pembekuan atau pengkristalan es krim tersebut. Nah, gimana guys? Sudah paham belum? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.